Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamietenbon, Jong Selebes, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. 1. Rapat pertama, Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan generasi Katolik Jong Nasionalbon, KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, di antaranya 2. Rapat kedua, Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Oost Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro, yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. 3. Rapat ketiga, Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Klub Huis Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya 1 bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait, stanza. Dari ketiganya, stanza pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa. B. Struktur Panitia Kongres Sumpah Pemuda II, 27–28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27–28 Oktober tahun 1928 di Weltervreden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Sugondo Jojo Puspito, PPPI. Wakil Ketua, RM Joko Marsait, Jong Java. Sekretaris, Muhammad Yamin, Jong Sumatranenbon. Bendahara,
Amir Syarifuddin, Jong Bataksbon. Pembantu I. Johan Muhammad Caya, Jong Islamieten Bon. Pembantu 2. RKC Sungkana, Pemuda Indonesia. Pembantu 3. RC L. Senduk, Jong Selebes. Pembantu 4. Yohanes Leimena, Jong Ambon. Pembantu V. Rohjani Suud, Pemuda KOM Betawi. Isi teks Sumpah Pemuda 1928. Berikut ini adalah isi dari Kongres Sumpah Pemuda 2 tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut makna Sumpah Pemuda. 1. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran moral bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda dan perjuangan mereka Indonesia bisa saja tak mencapai kesatuan dan tak berhasil melawan penjajah. 2. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme. 3. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda 2. 1. Muhammad Yamin. Yang dibacakan pada Kongres Pemuda 2. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. 2. S. Mangoen Sarkoro.
S. Mangoen-Sarkoro atau nama lengkapnya Sarmidi Mangoen-Sarkoro merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang lahir di tahun 1904. Sarmidi merupakan aktivis pendidikan, di mana saat Kongres Pemuda I dan II berlangsung, Sarmidi lebih banyak berbicara soal pendidikan untuk rakyat Indonesia. Bahkan berkat konsentrasinya dalam bidang pendidikan yang begitu kuat tersebut. 3. Theodora Atia Salim, Doli Salim. Theodora Atia Salim atau biasa disebut dengan Doli Salim juga merupakan salah satu tokoh penting Sumpah Pemuda. Selain itu, Doli Salim juga berinisiatif untuk melantunkan lirik lagu Indonesia Raya meskipun Kongres Pemuda dijaga oleh polisi Belanda dan melarang kata "merdeka". Lirik "merdeka" dalam lagu tersebut kemudian diganti dengan "mulia" oleh Doli Salim, agar tidak memicu pembubaran dan penangkapan tokoh lainnya. 4. Amir Syarifuddin Harahap merupakan wakil ketua dari Jong Batak Bon. Amir merupakan salah satu aktivis yang sangat anti-Jepang. Ia berkontribusi dalam ide-ide brilian saat terjadinya perumusan Sumpah Pemuda. 5. W.R. Supratman tidak hanya dikenal sebagai seorang wartawan, pengarang, dan pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman juga menjadi tokoh penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada penutupan Kongres Pemuda II, W.R. Supratman menunjukkan sebuah lagu instrumental tanpa teks dengan alat musik biola yang menjadi lagu kemerdekaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. 6. Sunario Prof. Mer. Sunari Sastrowardoyo berperan sebagai seorang penasehat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. Sunario juga merupakan salah satu tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Ketika manifesto politik itu dicetuskan, ia menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia bersama Hatta di mana Sunario menjadi sekretaris II sementara Hatta menjadi bendahara I akhir Desember tahun 1925. Ia meraih gelar Mister Inderrechten kemudian pulang ke Indonesia. Aktif sebagai pengacara, ia membela para aktivis pergerakan yang berurusan dengan polisi Hindia Belanda. Ia menjadi penasihat panitia Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut, Sunario menjadi pembicara dengan makalah Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. 7. Jeleimena merupakan anggota panitia Kongres Pemuda II yang lahir pada tahun 1905 di Ambon, Maluku dan merupakan mahasiswa aktivis dan ketua dari organisasi pemuda Jong Ambon dan sebagai panitia Kongres Pemuda pertama dan kedua. 8. Sugondo Jojo Puspito pahlawan nasional kelahiran Tuban, Jawa Timur pada tanggal 22 Februari tahun 1905 tersebut dipilih langsung oleh Muhammad Hatta sebagai Persatuan Pemuda Indonesia di Belanda. Tokoh yang satu ini merupakan salah satu pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan yaitu PPI. Bersama dengan Muhammad Yamin dan para pemuda lainnya, Sugondo Jojo Puspito berhasil menciptakan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. 9. Djoko Marsait merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang menjabat menjadi wakil ketua.
Tokoh yang satu ini merupakan ketua dari Jong Java sebelum akhirnya menjabat sebagai wakil ketua, mendampingi Sugondo Jojo Puspito. Tidak banyak yang diketahui dari Joko Marsait, namun perannya sebagai wakil ketua tetap menyumbang kontribusi besar bagi kelahiran Sumpah Pemuda dan tidak boleh kamu lupakan. Demikian beberapa penjelasan mengenai Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada pemuda dan pemudi Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa saat ini, tentunya kita juga harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi.